Masya Allah, so sweet. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Guru kita yang sangat kita cintai, Ustadz Henry Tambusai, SPD, MPD insyaallah, ujungnya PhD. Amin. Teman-teman yang kami muliakan, kami doakan semoga kita semua sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah. Kemudian semoga Allah kokohkan istiqomah kita sampai nanti ajal datang menjemput nyawa. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali rasanya bisa kembali berkumpul dengan teman-teman Podamara dan organisasi komunitas-komunitas yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Sudah hampir setahun rasanya tidak berkumpul dengan teman-teman Podamara. Tapi alhamdulillah malam hari ini Allah berikan kesempatan untuk berkumpul dengan teman-teman Podamara. Insyaallah semua kita adalah ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ketika duduk di samping Tuan Guru kita nan mulia ini, Masya Allah, seakan-akan kita ingin bersilat di depan guru. Hilang jurus-jurus semuanya, lupa. Jadi sebenarnya Masya Allah, tiga jam. Nah, itu grogian jadinya. Lupa apa yang mau sampaikan. Beliau ini sosok yang sangat luar biasa. Seluruh Indonesia orang tahu dengan beliau ini. Jadi teman-teman, apa yang ingin ana sampaikan sudah disampaikan oleh beliau. Jadi tak ada lagi rasanya. Tapi karena beliau tadi telah membisikkan kepada kami, beliau juga kasih kami materi, maka akan kami sampaikan apa yang telah kami ambil dari Tuan Guru kita Ustadz Henry Tambusai, LC apa tadi? SPD, MPD, PhD gitu ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, manusia dalam bahasa Arab disebut dengan insan. Apa tadi? Insan. Kata-kata insan diambil dari kata-kata nasia. Nasia itu artinya lupa. Maka kalau orang terlalu banyak lupa disebut dengan amnesia. Itu dia. Manusia dalam bahasa Arab disebut dengan insan. Insan itu diambil dari kata-kata nasia yang berarti lupa. Maka pepatah mengatakan la yusammal insanu insanan illa linisyanihi. Taklah disebut manusia itu dengan insan kecuali karena banyak lupanya. Kita ini sudah fitrah kita sebagai manusia, gampang lupa. Kita paling mudah untuk melupakan kebaikan orang kepada kita. Kita paling mudah untuk melupakan kesalahan kita kepada orang. Kita paling mudah untuk melupakan betapa banyak nikmat yang sudah Allah curahkan kepada kita, sehingga kita lupa, kemudian kita tak mampu untuk mensyukuri betapa banyaknya nikmat yang telah Allah beri. Kita lupa akan betapa besarnya perjuangan Rasulullah dan betapa luar biasanya cintanya Rasulullah kepada kita.
Sehingga karena kita lupa, kita tidak mampu lagi untuk mengingat betapa besarnya perjuangan Rasulullah. Tak mampu lagi kita untuk membalas betapa besarnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lupa kita. Lupa yang paling mudah untuk dilupakan, kata guru kita tadi, lupa untuk bayar hutang. Ini yang paling mudah untuk dilupakan. Tapi yang paling sulit untuk dilupakan, kata Ustadz Hendri, mantan, kata dia. Maka yang punya banyak mantan move on lah lagi. Teman-teman yang dirahmati, ini fitrah kita. Lupa adab masuk ke masjid, lupa adab masuk ke WC, lupa adab buang hajat, lupa adab masuk rumah, lupa. Maka teman-teman, abang kakak yang dirahmati Allah, karena saking banyaknya yang kita lupa, maka pada kesempatan nan mulia ini ana ingin fokus kepada satu hal, yaitu yang sering dilupakan khususnya oleh para pecinta ilmu, yaitu adab. Apa yang sering dilupakan? Adab. Adab pecinta ilmu. Ana catat ada lebih kurang nih 13-14. Kalau 14 ini 1 poin 10 menit 140 menit. 2 jam 10 menit. Belum imbang dengan air kita nih. Targetnya kalau 3 ini berarti 3 jam guruku ya. Teman-teman, ana berusaha untuk mempersingkat apa saja yang sering dilupakan oleh para pencinta ilmu, khususnya berkaitan dengan adab. Yang pertama, lupa untuk meluruskan niat. Kita hadir ke majelis ilmu itu, kita usahakan bahwasanya itu semua tak lain dan tak bukan karena Allah. Karena kita sudah berjanji kepada Allah, setidaknya 5 kali dalam sehari janji yang sudah kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, segala amal ibadahku, hidupku, bahkan matiku, lillah, semuanya karena Allah. Jadi teman-teman, kita luruskan niat kita hadir dalam majelis ilmu ini. Niatnya tak lain dan tak bukan karena mencari ridha Allah, bukan mencari jodoh. Jodoh itu bonus. Oke, jodoh itu bonus. Ana doakan semoga jomblowan-jomblowati dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pintunya adalah pintu majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Pas nanti keluar ngambil sendal kan tertukar sendalnya. Keluar nyanyiin dia ya. Oke teman-teman, jadi nanti kita bisa romantis untuk bercerita kepada anak cucu kita. Ini yang pertama. Yang kedua, adab yang sering kita lupa teman-teman, yaitu adab dalam majelis ilmu itu usahakan kembali kita banyak-banyak berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Atau doa yang bisa kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wasaqamin. Banyak-banyaklah kita berdoa. Mudah-mudahan dengan kita hadir dalam majelis ilmu itu benar-benar ketika kita tulus memohon kepada Allah, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga teman-teman, usahakan perhatikan penampilan kita. Adab majelis ilmu, perhatikan penampilan kita. Perhatikan terutama bab kebersihan. Ini jangan mentang-mentang anak kos, baju udah 2 minggu, yang dipakai olahraga, yang dipakai ngojek, yang dipakai untuk kemarin ngafe, udah 3 minggu baju itu dipakai. Itu juga dipakai ke majelis ilmu. Kasihan kita dengan kawan kita. Apa sebab? Kadang-kadang kita ini ada bau badan. Oh Ustaz, awak enggak bau dah Ustaz, kata kita. Tapi kalau kata kawan kita, sarung ini cuci. Setidaknya paling lama 1 minggu itu sudah dicuci. Jangan sampai sebulan tak dicuci. Besarang kuman banyak penyakit. Tak ada bau dah Ustaz. Sesekali tanya kawan kita, bro, bau tak bajuku ini?
Teman-teman, bau itu akan menyiksa orang. Jangankan sesama, malaikat pun akan tersiksa kalau ada bau. Innal malaikata tata'adza, sesungguhnya malaikat itu akan tersakiti oleh bau-bau yang ada pada diri kita, apalagi kalau kita bau mulut. Majelis ilmu gosok gigi terlebih dahulu. Yang lebih parahnya itu majelis ilmu di waktu pagi. Majelis ilmu di waktu pagi, teman-teman, kadang-kadang kita akan sholat, orang malam makan petai, sebelum tidur tak gosok gigi, pagi kemudian bangun tidur tak gosok gigi. Imam baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kawan, keras pula suaranya, hanya dikeraskannya. Pas nanti ketika dia ruku, Allahu Akbar, azab orang dibuatnya kan. Ana paling tak tahan dengan bau-bau mulut. Pernah satu ketika, teman-teman, ana di bulan Ramadan ceritanya, Ustaz. Jadi terlambat sholat di masjid. Nampaknya kawan kita ini habis makan durian. Habis Al-Fatihah, waladhdallin, amin, kata imam, dia sendawa. Sabar, kata saya, ini ujian. Habis imam baca ayat pendek, sendawa dia sekali lagi. Ana coba sabar sekali lagi, mudah-mudahan tak terjadi yang ketiga. Pas yang ketiga, pas orang ruku, sendawa dia sekali lagi, keluar ana langsung mentah daripadanya. Nah, teman-teman, perhatikan penampilan dan kerapian. Yang keempat, teman-teman, duduklah kita dengan sopan, mendekatlah kita dengan guru kita. Majelis ilmu itu usahakan kita duduk dengan sopan, kemudian kita duduk merapat. Ana satu di antara yang ana salut dengan kawan-kawan yang disebut orang sering sebut jamaah tabligh. Teman-teman, barangkali ada teman-teman kita pejuang dakwah yang sering orang sebut jamaah tabligh hadir di masjid kita. Ketika biasanya setiap selesai sholat kan baca buku, biasanya kan ada muzakarah, mereka baca buku, kawan-kawan kadang-kadang baca kitab Fadailul A'mal, baca kitab Muntakhab Ahadis. Satu menyampaikan, selebihnya duduknya bukan di pojok sana, tapi duduknya di mana coba? Duduknya berdekatan. Teman-teman, itu nikmatnya majelis ilmu kalau kita duduk berdekatan. Kalau kita duduk berjarak, godaan semakin berat. Setan itu hebat, teman-teman. Setan itu hebat, dia paham pahala majelis ilmu itu besar, maka dia berusaha agar orang yang hadir dalam majelis ilmu tak mendapatkan keberkahan ilmu. Setan akan berusaha sekuat tenaga untuk menggoda orang yang hadir dalam majelis ilmu. Maka ayat katakan, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ya Allah, aku akan datangi mereka dari depan, akan aku sesatkan mereka, akan aku tipu, akan aku goda mereka. Tak bisa dari depan, khalfihim, belakang mereka, tak bisa dari belakang, an aymanihim, dari kanannya, tak bisa dari kanan, syama'ilihim, dari sebelah kiri. Maka wajar kemudian, teman-teman, karena saking kuatnya serangan setan dalam majelis ilmu, banyak orang yang tertidur dalam majelis ilmu. Kalau kita sudah tertidur, kalau apalagi kita duduk berjarak, tak ada yang bisa mengingatkan kita, tak ada yang bisa membangunkan kita. Tapi kalau kita coba dekat, contohnya Ustadz Hendringan tuh, bisa saya pegang dia, Ustadz, Bang, beliau mata beliau kan udah mulai merah nih kan, masih ingat bawaan. Masya Allah. Begitu, teman, duduklah kita dengan sopan, mendekat dengan guru. Belajar kita, kalau teman-teman baca hadis yang kedua kitab Arba'in Nawawi, hadis yang menjelaskan, kan panjang itu, di antara hadis Arba'in Nawawi yang paling panjang itu kan hadis yang kedua, bab tentang Islam, iman, ihsan, dan kemudian hari kiamat. Intinya, teman-teman, kan datang malaikat Jibril, hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, datang malaikat Jibril kepada Rasulullah yang sedang duduk bersama para sahabat. Saking dekatnya malaikat Jibril dengan Nabi, maka kemudian wa wada'a fakhdaihi ala fakhidaihi, diadunya antara dua lututnya dengan dua lutut Nabi, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan kemudian malaikat Jibril taruh dua telapak tangannya di atas dua lutut Nabi. Saking dekatnya malaikat Jibril dengan Nabi. Ujung dari hadis itu apa?
Nabi kan bertanya, wahai Umar, tahu tak engkau siapa yang datang barusan? Kemudian kata Umar, Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu wahai Rasulullah, kata Umar. Kemudian apa kata Nabi? Innahu Jibril, yang datang itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kamu karena ingin mengajarkan kepada kamu tentang nilai-nilai agama kamu. Salah satunya apa? Adab dalam majelis ilmu bisa kita contoh kepada malaikat Jibril. Dekat kita dengan guru kita, jangan berjarak. Kemudian yang kelima, teman-teman, berusahalah kita untuk mendengar apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dan kemudian kita catatlah. Mungkin teman-teman ada yang, oh Ustadz Doni main handphone. Ana bukan main handphone, tapi ana catat poin-poin yang disampaikan oleh guru kita tadi. Yang keenam, teman-teman, berusahalah kita untuk menghafal ilmu yang sudah kita dapat, kemudian kita amalkan, dan tak kalah pentingnya kita dakwahkan. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairum min humurin ni'am. Dengan usahamu saudaramu mendapatkan hidayah, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan nikmat berupa seekor onta yang berwarna merah. Oleh karenanya teman-teman yang sudah aktif ikut dalam majelis taklim, sudah aktif ikut pengajian, usahakan teman-teman setiap kali kita ikut kajian setidaknya kita membawa 10 orang. Siap? Siap insyaallah? Takbir! Untuk menghilangkan kantuk. Teman-teman, setiap majelis ilmu usahakan kita dapat membawa 10 orang. Minggu ini bawa 10, minggu depan bawa 20. Saya yakin insyaallah majelis anak muda akan ramai di Pekanbaru ini. Takbir. Allahu Akbar. Apa sebab teman-teman? Islam tidak mengenal soleh individu, tapi Islam mengenal soleh berjamaah. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa semua manusia akan merugi kata Allah, tapi ada yang tak akan merugi. Siapa yang tak akan merugi? Amanu, orang beriman. Berikutnya amilus solihat, orang beramal soleh. Berhenti ayat sampai di situ? Berhenti? Enggak. Ujung ayat ditutup dengan watawasau bil haqqi watawasau bisobri. Saling ingat mengingatkan, saling ajak mengajak kepada kebaikan. Ilmu yang sudah didapat kita hafalkan, kita amalkan, kita dakwahkan. Berikutnya teman-teman yang dirahmati Allah, yang kedelapan, usahakan kita tak keluar dari majelis ilmu sebelum guru-guru kita menyelesaikan materi demi materinya. Ini sering terjadi teman-teman. Ana lihat ketika kajian maghrib atau kajian subuh sebelum syuruk, kadang-kadang ana tengok materi guru-guru kita itu menggantung. Contoh, Ustaz Al-Mukarram Ustaz Henry tadi menyampaikan kalau tak salah ada 10 poin Ustaz ya. Lalu kemudian taruhlah tersampaikan 7 poin. Maka beliau ingin menyelesaikan yang 3 poin, kadang-kadang waktu termakan. Maka banyak orang ketika itu kadang-kadang dia mulai gelisah. Lalu kemudian dia keluar, pergi dia ke tempat berwuduklah dia. Setelah berwuduk kemudian dia sholat di depan gurunya. Teman-teman, ini menyebabkan hilangnya adab kepada guru, tersakiti guru kita. Atau kadang-kadang teman-teman kita kajian subuh, kadang-kadang materi itu menggantung sehingga memakan waktu. Jamaah kadang-kadang mulai gelisah pergi ke tempat berwuduk, ataupun kalau tak berwuduk dia langsung sholat sunnah isyraq. Teman-teman yang dirahmati Allah, pertanyaannya, majelis ilmu hukumnya wajib atau tak wajib? Pertanyaannya, kita dudukkan pertama, majelis ilmu wajib atau tak wajib? Wajib. Salat isyraq, salat qabliyah isya, wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Oleh karenanya teman-teman, jangan kemudian demi mendapatkan yang sunnah lalu kita abaikan yang wajib. Rugi rasanya Ustaz kalau kita tak salat tepat waktu. Ingat, Nabi katakan, kan Nabi pernah bertanya kepada Ammar bin Yasir. Apa kata Nabi?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, oh, kok tiba-tiba ana lupa isinya ya. Hadis tentang majelis ilmu itu lebih baik dari sholat 1000 rakaat. Apa Ustaz? Masih ingat? Sama lupa kita ya. Hadis itu kalau ana tak salah bunyinya la antadu, ini pangkalnya. Hadis Nabi berkata kepada Amr, la antadu li ta'lama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'atin. Sungguh engkau pergi dari rumahmu demi mendapatkan satu ayat saja dari ayat-ayat yang begitu banyak terdapat dalam kitabullah. Khairul laka, itu lebih baik bagimu kata Nabi, min antusalliya mi'ata rak'atin, lebih baik bagimu daripada kamu salat 100 rakaat. Lebih lanjut Nabi katakan, la antadu li ta'lama ilman min abwabil ilmi amila bihi aw lam ya'mal khairul laka min antusalliya alfa rak'atin. Sungguh engkau pergi demi mendapatkan walau satu ilmu dari betapa banyaknya ilmu, lalu kemudian engkau beramal dengan itu ilmu ataupun belum kata Nabi, itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat 1000 rakaat. Teman-teman, ada yang sanggup sholat 100 rakaat sehari? Ada? 1000 rakaat? Yang 100 saja tak sanggup, apalagi 1000. Tak sanggup kita sholat 100 rakaat, tak mampu 1000 rakaat. Tapi kata Nabi, ada satu amal yang sama nilainya dengan sholat 100 ataupun 1000 rakaat. Apa dianya? Inilah seperti yang kita buat, ramaikan majelis ilmu. Itu teman-teman, jangan sampai kemudian kita keluar sebelum guru-guru kita menyelesaikan materinya. Maka wajar teman-teman kalau tak salah dulu Ustadz Mustafa Umar pernah marah di Masjid Agung An-Nur, materi beliau menggantung, orang banyak yang salat sunnah isyraq. Banyak orang kaget ketika itu. Rasa-rasanya takkan mungkin Ustaz Mustafa marah seperti itu. Tapi karena memang menyebabkan hilangnya adab kepada guru kalau sudah hilang maka dapat menyebabkan hilangnya keberkahan ilmu. Berikutnya teman-teman, yang mesti juga kita jaga berkaitan dengan adab pecinta ilmu, yaitu jagalah kehormatan guru kita. Masing-masing guru kita pasti punya kelebihan, masing-masing guru kita pasti juga banyak kekurangan. Jangan sampai ketika kita mendapati kekurangan ada pada diri guru kita, lalu kemudian membuat kita membenci guru kita, lalu kemudian membuat kita meremehkan guru kita. Alah, jangan seperti itu. Para nabi saja punya kelebihan dan kekurangan, apalagi guru-guru kita. Imam-imam mazhab saja punya kelebihan dan kekurangan, apalagi guru-guru kita. Tetap kita jaga kehormatan harga dirinya. Jangan sampai kemudian kita mempergunjingkan. Banyak juga orang yang mempergunjingkan gurunya, padahal dia belajar dari si fulan, guru fulan dan lain sebagainya. Hilang keberkahan ilmu kita. Kemudian teman-teman, adab pencinta ilmu itu, berusahalah kita untuk menjauhi dan menghindari yang namanya maksiat. Al-ilmu nur wa nurullahi la yahdi li'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tak akan Allah berikan kepada orang-orang yang suka berbuat maksiat. Teman-teman, kenapa banyak di antara kita susah untuk mendapatkan ilmu? Pagi, petang, siang dan malam di mana ada majelis ilmu, kita hadir di situ. Kadang-kadang ada satu hadis kita membacanya berkali-kali, tapi kita tak kunjung paham akan hadis itu. Masalahnya tak lain dan tak bukan, bisa jadi karena kita bermaksiat. Atau kita tahu ilmu, tapi kemudian kita tidak dapat menerapkan ilmu yang sudah kita punya. Mana contoh teman-teman? Sangat sedih rasanya ketika kita mendapati ada orang bergelarkan profesor, gelarnya doktor, lalu kemudian dia tidak bisa untuk menerapkan teori-teori atau ilmu-ilmu yang sudah dia miliki. Jurusannya tafsir, jurusannya hadis, tapi masih keluar dari lidahnya semua agama sama. Profesor, doktor, jurusannya tafsir hadis, masih keluar dari lisannya semua agama sama. Teman-teman,
Kalau semua agama sama, lalu ayat innad dina indallahil Islam mau kita buang di mana? Kalau semua agama sama, lalu ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun mau kita buang di mana? Kalau semua agama sama, lalu ayat yang mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam takkan diterima Allah Ta'ala. Teman-teman, orang tahu ilmu tapi tak dapat menyebabkan dia menerapkan ilmu-ilmu yang dia miliki. Ana pernah ditanya teman-teman, pernah diundang sama jamaah untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan. Lalu kemudian setelah selesai pesta, lalu suatu ketika jumpa, Ustaz kok tak datang ke pesta pernikahan anak saya? Lalu saya jawab, saya datang. Lah Ustaz kok tak nampak, kata beliau. Saya tak bisa menjelaskan secara detail ketika itu, tapi jawabannya teman-teman, bagaimana saya bisa berlama-lama di situ, sementara ketika saya setelah memasukkan amplop kita mau duduk mau makan, bunyi organ pula apa? Organ Ustaznya. Bunyi organnya, rasa-rasa mau copot jantung kita. Jamaah sudah mengaji, tahu musik-musik seperti itu tidak boleh, tapi ketika pesta pernikahan anaknya masih musik-musik seperti itu. Mohon maaf, kemudian dipanggil pula artis-artis yang menampakkan dadanya, menampakkan pahanya. Awak masih muda. Saya kalau melihat hal-hal seperti itu, error komputer saya, Ustaz. Sama kita berarti, masih normal berarti ya. Teman-teman, ya daripada mendatangkan kerusakan lebih banyak, mending saya cepat makan atau tak makan lalu cepat pulang. Kita berilmu tapi kemudian tak dapat menerapkan ilmu yang sudah kita pelajari. Masalahnya di mana? Karena maksiat. Kemudian terakhir teman-teman, tetaplah kita untuk selesai majelis ilmu perbanyaklah berdoa, dan masih ada beberapa poin lagi insyaallah di lain waktu dan kesempatan akan kita selesaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga langsung tutup. Langsung doa. Ada tanya jawab enggak kan? Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, ada tanya jawab? Doa aja ya. Hujan. Masyaallah. Teman-teman, karena di luar juga kondisinya hujan, kita tutup majlis kita ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Rahmanir Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil ya Allah. Ya Rahmanir Rahim, bila ada di antara kami yang sakit, mohon Engkau sembuhkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang sedang punya hajat, sampaikanlah kami kepada hajat-hajat kami ya Allah. Bila ada di antara kami yang sedang mencari jodoh, jumpakanlah kami dengan jodoh-jodoh kami yang soleh lagi solehah ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, bila ada di antara kami yang sedang berhutang, berikan kepada kami kemudahan agar dapat melunasi hutang piutang kami ya Allah. Ya Rabbana, jadikanlah kami ini pemuda-pemuda yang senantiasa cinta dengan nilai-nilai agama ya Allah. Jadikanlah kami ini pemuda-pemuda yang senantiasa istiqomah menjaga solat yang 5 waktu, yang istiqomah menghadiri majelis ilmu, yang istiqomah untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulmu ya Allah. Ya Rabbana, mohon jauhkanlah kami dari segala keburukan ya Allah. Jauhkanlah kami dari pengaruh pergaulan bebas ya Allah. Jauhkanlah kami dari pengaruh narkoba ya Allah.
Ya Allah ya Karim ya Mujibas Sa'ilin, mohon Engkau jaga guru-guru kami ya Allah. Mohon Engkau lindungi ulama-ulama kami dari tangan-tangan pengkhianat, dari tangan-tangan penjahat ya Allah. Mohon jaga lindungi guru-guru kami, ulama-ulama kami dari segala kejahatan orang-orang yang berbuat kezaliman ya Allah. Ya Rabbana, berikanlah hidayah kepada saudara-saudara kami yang masih jauh dari kebaikan ya Allah. Kami cinta kepada saudara kami ya Allah. Mohon ya Allah, lunakkan hati mereka ya Allah. Terangkanlah hati mereka ya Allah. Mudah-mudahan dengan terang dan lunaknya hati mereka akan mudah untuk menerima hidayah demi hidayah-Mu ya Allah. Ya Rabbana, satukanlah hati kami di bawah naungan kalimah-Mu nan mulia, kalimah la ilaha illallah. Jadikanlah kami semua yang hadir saat ini menjadi hamba-hamba yang senantiasa mencintai antara satu dengan yang lain, tak lain dan tak bukan hanya karena Engkau ya Allah. Ya Rabbana, sebagaimana Engkau telah kumpulkan kami di dunia, kumpulkanlah kami juga nanti di dalam surga-Mu bersama baginda kami nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Karim, bila kelak suatu saat ajal itu pun akan datang menjemput kami ya Allah, mohon ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami di waktu sedang berbuat maksiat ya Allah, tapi cabutlah dalam keadaan taat ya Allah. Engkau pernah mengambil nyawa seorang hamba dalam keadaan berzina, mengkonsumsi narkoba. Kami tak mau ya Allah. Jangan Engkau ambil nyawa kami dalam keadaan hina, tapi ambillah dalam keadaan mulia ya Allah. Dalam keadaan salat, dalam keadaan sujud, dalam keadaan berjihad ya Allah, dalam keadaan memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.